Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berbahagia semua. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan menyelenggarakan acara diseminasi aksi nyata pada guru penggerak yang akan diwakili oleh Saudara Indah Wardani SPD. Pada kesempatan ini, marilah kita buka acara kita pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara selanjutnya, yaitu sambutan Kepala TKIT Nurul Islam kepada Ustazah Idatul Fitri SPD. Dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari kali ini kita bisa menyelenggarakan forum diseminasi aksi nyata yang akan disampaikan oleh Ibu Indah Wardani selaku calon guru penggerak yang berasal dari TKIT Nurul Islam. Dalam kesempatan ini saya mengapresiasi luar biasa kepada Ibu Indah Wardani yang sudah melakukan beberapa tahap dari calon guru penggerak, dan saya mendukung sekali dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Indah Wardani mendiseminasikan budaya positif yang ada di sekolah kita. Semoga dengan diseminasi ini akan bisa menularkan pemahaman kebaikan kepada guru-guru yang lain. Dan saya berharap untuk guru-guru yang lain juga bisa mengikuti, bisa berkembang, bergerak bersama-sama, sehingga akan menjadikan sekolah kita menjadi luar biasa, menjadi lebih baik dari hari ke hari. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih. Dilanjutkan acara inti, yaitu pemaparan diseminasi aksi nyata budaya positif oleh Saudara Indah Wardani SPD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Idatul Fitri SPD selaku Kepala Sekolah TKIT Nurul Islam, yang saya hormati juga teman-teman rekan sejawat di TKIT Nurul Islam Suruh. Hari ini saya berterima kasih karena teman-teman dan Ibu Kepala Sekolah sudah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan atau mendiseminasikan budaya positif yang sudah saya pelajari di modul 1.1 sampai 1.4 ini. Semoga apa yang sudah saya dapat bisa diterapkan bersama di sekolahan, sehingga bukan hanya saya yang bergerak, tapi teman-teman semua juga sama berubah untuk sekolah, seperti itu. Ya, sebelum kita mulai, saya akan mengajak teman-teman semua untuk bermain game. Game ini adalah namanya Cobalah Buka. Nah, saya akan meminta dua teman saya untuk maju ke depan untuk
siapakah teman-teman untuk bermain game? Oke, silahkan Bu Uswah dan Bu Yuli. Monggo. Kita akan bermain game di sini bukan saya untuk menggurui teman-teman, tapi kita di sini belajar bersama. Yang pertama, kita akan bermain game. Game ini namanya Cobalah Buka. Saya bacakan nih. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan Cobalah Buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan Cobalah Buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu, diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Anda B. Bandingkan jawaban Anda, apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Seperti itu. Jadi saya minta untuk Bu Uswah untuk menjadi A. Jadi Bu Uswah yang menggenggam tangannya, ya seolah-olah di dalam tangannya Bu Uswah itu ada harta karun yang Bu Uswah jaga. Pokoknya gimana caranya, ini tuh penting banget untuk aku. Nah, tugasnya Bu Yuli adalah mencoba untuk Bu Uswah membuka tangannya. Gimana caranya Bu Uswah ini untuk membuka tangannya? Boleh dibujuk, boleh diklitik-klitik, boleh dimarahi juga boleh. Pokoknya Bu Yuli ini berusaha gimana caranya biar Bu Uswah itu membuka tangannya. Oke? Kita mulai ya teman-teman ya. Ya, satu aja. Menutup kepalanya. Saya mau bertanya kepada Bu Uswah, kenapa Bu Uswah itu mau mengepalkan tangan walaupun sudah banyak simulasi biar dia membuka? Kenapa dia tetap menutup tangannya? Karena saya menjaga apa yang saya miliki dan saya harus mempertahankannya. Begitu. Wah, mari kita tepuk salut dulu. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, salut. Oke. Setelah itu kita mau menjawab pertanyaan yang nomor 3. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangannya?
atau menutup? Ada yang mau jawab? Monggo, Bu Kepala. Kalau menurut saya untuk yang memegang kendali pada permainan tadi itu adalah Bu Uswa, karena kan sudah dibuktikan bahwa Bu Uswa meskipun diberi simulasi diiming-iming apapun kan tetap kekeh untuk tidak membuka kepala tangannya. Jadi dia memiliki kendali penuh terhadap dirinya sendiri untuk membuka atau tidak. Terima kasih, mari kita tepuk salut lagi, tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, salut. Monggo slide berikutnya. Nah, betul teman-teman, ternyata yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu hanya diri kita sendiri, bukan orang lain, apalagi kita sebagai guru. Jangan berharap atau jangan punya bayangan bahwa kita itu bisa mengontrol murid. Misalnya, contohnya, Mbak Azkia, tolong ambilkan buku itu. Kemudian dia jalan terus mengambil buku. Dengan begitu, apakah kita mengontrol Mbak Azkia atau Mbak Azkia mengontrol dirinya sendiri untuk mau mengambil buku? Menurut teman-teman gimana? Kan Mbak Azkia disuruh sama gurunya. Oke Mbak Azkia, sekarang mau kita mengambil buku. Kemudian Mbak Azkia jalan dan mengambil buku. Dengan begitu, apakah Mbak Azkia yang punya keinginan mengontrol dirinya sendiri untuk mengambil buku, atau kita yang berhasil mengontrol Mbak Azkia untuk dia mengambil buku? Menurut teman-teman seperti apa? Ya betul, Bunia, bahwa yang ilusi guru mengontrol murid itu sebenarnya salah. Bukan kita yang mengontrol murid, tapi murid yang bisa mengontrol dirinya sendiri, dia mau mengambil atau tidak. Mungkin saja Mbak Azkia nggak mau, dia hanya duduk dan nggak mau beranjak. Itu berarti dia mengontrol dirinya untuk tidak melaksanakan apa yang kita perintah. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini sering terjadi di kita sebagai guru TK. Misalnya, oke, nanti kalau saya kasih bintang. Kalau kamu sudah menyelesaikan membaca, nanti tak kasih bintang. Atau setelah mengerjakan kegiatan ini, tak kasih bintang. Seperti itu. Menurut kita itu positif karena dia akan melakukan ketika kita kasih bintang. Jadi kita hanya akhirnya dia mau seperti itu. Padahal ketika nanti dia ganti guru, misal saja kemarin Bu Uswa nggak berangkat sekolah, kemudian diganti sama Bunia. Bu Uswa ketika Azkia nggak mau makan terus disuapi, kemudian dia mau makan. Setelah berganti guru, apakah Azkia mau makan? Tidak, karena dia sudah terbiasa dengan penguatan positif yang mungkin guru lain tidak mengetahui penguatan itu. Seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, misalnya tuh lihat kayak gitu aja nggak bisa. Nah, itu ilusi itu sebenarnya tidak menguatkan karakter, tapi malah menjatuhkan mental anak atau menjatuhkan karakter anak. Dia malah menjadi minder. Wah iya ya, ternyata aku tuh nggak bisa kayak gitu ya, aku nggak bisa, seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kita harus terhindar dari ini, bahwa kita memiliki mindset bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Itu salah. Apalagi kita sebagai guru TK itu tidak boleh memaksakan kehendak anak, seperti itu. Monggo selanjutnya. Nah, ini adalah stimulus respon. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan,
sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realistis. Stimulus respon ini adalah stimulus yang dulu namanya behavior. Stimulus respon ini sekarang sudah kita bukan tinggalkan sih, lebih beralih ke teori kontrol. Realistis, kebutuhan kita sama, teori kontrolnya kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Selanjutnya, makna kata disiplin. Mungkin kita sering bagaimana cara mendisiplinkan anak seperti itu. Sekarang disiplin adalah seseorang yang memiliki disiplin diri. Berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar menyatakan pertanggungjawaban atau dibacanya Veran itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Selanjutnya, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang sekarang ini sedang dicanangkan oleh pemerintah adalah profil pelajar Pancasila. Nah, karena profil pelajar Pancasila adalah nilai kebajikan yang sekarang ini sedang dicanangkan oleh pemerintah. Siapa yang bisa menyanyi profil belajar Pancasila? Karena guru TK, maka apa-apa kita nyanyikan bersama. Kita nyanyi bersama-sama ya biar tidak mengantuk. Ini sepertinya kelihatannya udah pada mengantuk semua. Kita mau nyanyi ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Monggo, slide selanjutnya. Nah, ini adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Sekarang, teman-teman, saya mau bertanya. Ketika teman-teman berangkat sekolah, berangkat ngajar, tidak telat, dari 3 teori motivasi ini, menurut teman-teman yang mana? Apakah nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang dipercaya? Menurut jenengan sekarang ini berangkat tidak telat, itu menurut teman-teman sekarang itu teori motivasi yang mana? Nomor 3, hebat. Nomor 3. Nomor 3 itu berarti sudah dari dalam dirinya bahwa dia ingin memang untuk disiplin seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke kelas. Anak-anak kita, misal dia mau membuang sampah pada tempatnya, itu kira-kira karena apa?
dari tiga ini, menurut teman-teman, ketika anak membuang sampah itu dari tiga ini, itu dari motivasi yang mana? Nomor satu, betul dosa. Kebanyakan anak-anak kita itu buang sampah itu karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, ya kalau nggak mau buang sampah berarti nanti nggak dapat snack. Dari omongan itu akhirnya di hari berikutnya kan masih terekam jelas di pikirannya hingga dia takut menghindari ketidaknyamanan tadi. Nah, sebenarnya cara untuk kita memotivasi mereka adalah motivasi intrinsik namanya. Motivasi dari dalam dirinya. Bagaimana anak-anak itu bisa melakukan atau membuang sampah itu memang termotivasi dari dalam dirinya. Gitu. Caranya gimana? Nanti ada yang namanya segitiga restitusi. Kemudian lanjutnya. Nah, mari kita melakukan menjawab pertanyaan ini, teman-teman. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Mengapa? Ya, betul bisa. Karena ini termasuk hukuman. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Tadi sudah dijawab sama Bu Nisa bahwa ini adalah hukuman. Kemudian, apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, atau murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini adalah sudah terencana dan sudah disepakati. Kemudian sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Kemudian biasanya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalan peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dari ketiga ini, kita sebagai guru, teman-teman, kita sudah melakukan yang mana? Apakah hukuman, atau konsekuensi, atau restitusi? Iya, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Dari ketiga ini, menurut teman-teman,
di lembaga kita atau lembaga PAUD lebih efektif yang mana? Sebenarnya itu lebih ideal mana sih dari ketiga ini? Restitusi, betul. Restitusi ini sebenarnya kita sudah melakukan. Misal ada anak yang membuang sampah gitu, membuang sampah sembarangan, pasti kita akan tanya, apa yang kamu lakukan? Kenapa dibuang di sana? Itu sudah termasuk salah satu restitusi. Nah, kadang pun kita konsekuensi. Kalau kesepakatan di awal, kalau membuang sampah sembarangan maka tidak dikasih snack. Kemudian kita melakukan itu, berarti itu namanya konsekuensi. Yang tidak boleh dilakukan adalah memberi hukuman. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu, ketika kita melakukan sesuatu itu memiliki tujuan. Tujuan itu biasanya untuk mencapai kebutuhan dasar kita. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup ini ada 3. Yang pertama biologis, kemudian fisiologi dan psikologi. Biologis adalah misalnya kita merawat tubuh kita untuk bisa bertahan hidup, untuk kesehatan, itu namanya biologis. Kemudian psikologi itu adalah kebutuhan rumah, kesehatan, kemudian minum, makan, itu termasuk fisiologis. Kalau psikologi adalah kebutuhan untuk rasa aman, itu termasuk kebutuhan psikologi. Selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima ini, ketika kebutuhan anak dengan kasih sayang dan rasa diterima ini tinggi, maka anak tersebut cenderung dekat dengan orang tuanya. Kemudian anak dengan kasih sayang dan rasa diterima ini, dia selalu berperilaku ingin diterima oleh lingkungan. Biar caranya aku pintu disenengi, itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian adalah kesenangan. Anak dengan kebutuhan dasar manusia, kesenangan yang tinggi itu dia ingin senang untuk semua orang itu suka sama dia, gitu. Dia ketika suka sama sesuatu, dia akan melakukan semuanya, berfokus tinggi pada apa yang dia lakukan. Kemudian kebutuhan dasar ketika kebebasan, dengan anak yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi dengan kebebasan, itu adalah anak senang mencoba-coba. Kemudian anak senang untuk melakukan hal-hal baru. Nah, penguasaan ini teman-teman, ini sering banget terjadi di usia TK. Ketika anak memiliki kebutuhan dasar penguasaan yang tinggi itu, biasanya menjadi seorang pemimpin atau dia yang biasanya menjadi leadernya di kelas. Nah, itu berarti dia mempunyai penguasaan yang tinggi. Sekarang saya mau bertanya, anak yang caper itu berarti kebutuhan dasar apa yang belum dia punya? Kasih sayang dan rasa diterima. Caranya gimana? Kita sebagai guru berarti kita harus memberikan kasih sayang dengan dia dengan cara memberi perhatian, dan kemudian kita juga bisa berkolaborasi dengan orang tua bahwa memang dia butuh untuk kedekatan dengan orang tua, seperti itu. Kemudian kalau anak yang suka merebut mainan, punya temannya, nah itu termasuk kebutuhan yang mana? Betul, penguasaan. Dia tuh pokoknya aku butuh duit, apa sih mau duit, itu termasuk penguasaan. Dia masih kurang untuk kebutuhan dasar penguasaannya. Monggo. Next. Nah, ini adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Posisi kontrol itu ada 3: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk penghukum biasanya guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Hasilnya anak memberontak, pendendam, menyalahkan
kamu sudah mengecewakan ibu. Hasilnya menyembunyikan atau menyangkal, berbohong. Kemudian kalau kita memposisikan diri sebagai teman, guru membuatkan alasan-alasan untuk murid. Guru berkata, lakukan untuk ibu. Ya sudah, nanti ibu bantu. Hasilnya ketergantungan. Kemudian kalau kita memposisikan diri sebagai pemantau, guru berbuat, menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Itu adalah pemantau. Hasilnya menyesuaikan. Kemudian manajer. Nih, guru berbuat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu yakin hal yang kamu buat? Kalau kamu meyakininya, kamu memperbaikinya. Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Hasilnya menguatkan watak atau karakter. Menurut teman-teman, sekarang kita sudah bertahun-tahun menjadi seorang guru. Untuk sekarang, posisi guru teman-teman itu ada di mana? Apa sebagai penghukum, atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, atau manajer? Untuk sekarang, teman-teman itu ada di posisi mana? Kalau saya sebagai teman. Kalau saya selama ini terhadap murid-murid saya sebagai teman. Tapi memang saya akui murid-murid saya menjadi ketergantungan dengan saya. Jadi ketika misalnya guru lain menggantikan saya ketika saya tidak hadir, itu murid-murid saya tidak menurut dengan guru yang menggantikan saya itu. Begitu kekurangannya ketika saya menjadi teman. Oke. Kemudian, siapa lagi yang mau berpendapat? Kira-kira untuk sekarang ini teman-teman itu menjadi apa di kelas? Kalau saya sebelum mempelajari ini, saya itu ada di pemantau. Jadi saya akan tanya, apa yang sudah terjadi hari ini? Kenapa kok nangis? Ada apa? Terus kemudian tadi peraturannya apa? Itu saya seperti itu. Mungkin ada yang mau berpendapat, mau jadi apa? Sekarang ini jadi apa sih? Posisi kontrol kita itu jadi apa? Bu Her, sekarang jadi apa Bu Her? Apa? Yang apa? Bisa ini jadi posisi kontrol yang mana yang kira-kira diterapkan di kelas selama ini? Dengan itu jadi apa? Apakah jadi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Oh, jadi pemantau sama berarti Tuhan. Kita sama, saya juga merasa selama ini saya di kelas itu sebagai pemantau. Pada idealnya teman-teman, kita itu harus menjadi seorang manajer. Jadi kita hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan tematik yang mereka jawab dan kemudian mereka menyelesaikan masalahnya itu sendiri dan menemukan solusi apa yang tepat untuk dirinya. Seperti itu. Mungkin dengan ini kita jadi tahu dan dapat berubah sedikit demi sedikit menjadi seorang manajer. Monggo selanjutnya. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Slide berikutnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Jawabannya adalah biasanya apa? Untuk keselamatan. Kita yakin kalau dengan menggunakan helm akan menjaga keselamatan kita. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya adalah untuk kesehatan, keselamatan. Kita yakin kalau menggunakan masker kita akan terhindar dari penularan penyakit, dari asap, dari debu, seperti itu. Itu adalah yakin. Keyakinan itu adalah apa yang kita
dilarang membuang sampah di kali. Kira-kira kalau kita saat itu butuh, apakah kita akan membuang sampah di situ? Misalnya kita lewat di mana-mana tidak ada tempat sampah. Kemudian di kali itu ada tulisan dilarang membuang sampah. Suatu saat, suatu ketika kalau kita ke BME terpaksa, kita akan membuang di situ enggak? Kalau di saat enggak ada tempat sampah lagi dan peraturannya hanya itu. Ya, karena itu peraturan yang tidak kita sepakati. Peraturan itu hanya disepakati oleh pembuat peraturan. Misal aja di kelas kita membuat peraturan dilarang buang sampah sembarangan, padahal anak-anak belum bisa membaca. Untuk apa peraturan itu kita buat? Kemudian taruh tas pada tempatnya. Kira-kira akan ditaruh nggak pada anak kalau kita nggak kasih tahu? Enggak, karena mereka tidak tahu kalau peraturannya seperti itu. Nah, keyakinan adalah sesuatu yang sudah kita sepakati bersama dengan anak. Oke anak-anak, kita akan membuat keyakinan kelas. Kita ingin kelas kita seperti apa? Bersih Bu. Oke, kalau bersih berarti apa yang harus kita lakukan? Membuang sampah pada tempatnya. Oke, itu yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian menaruh tas pada tempatnya. Itu adalah keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Dengan adanya itu, kelas kita menjadi kelas yang aman, nyaman, bahagia, rapi, seperti itu. Nah, dengan seperti itu, kira-kira mereka akan lebih gampang melakukan yang peraturan atau keyakinan. Keyakinan, karena sudah disepakati bersama dengan gurunya. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini tadi. Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Selanjutnya, keyakinan kelas. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Peraturannya kembalikan barang pada tempatnya. Nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Hadir di sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Berarti nilai kebajikannya apa? Disiplin. Cuci tangan sebelum makan. Nilai kebajikannya? Betul, kesehatan. Karena kita yakin dengan cuci tangan kita dapat menyehatkan. Selanjutnya, ini adalah keyakinan kelas di TK kelas pemberi. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang kedua, meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Yang keempat, menjaga kelas tetap kondusif. Yang kelima, izin ketika meninggalkan kelas. Nah, dari keyakinan ini teman-teman, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Ini termasuk nilai kebajikan yang akan diangkat apa? Religius. Meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Kebersihan, kerapian. Menjaga kebersihan kelas. Ini adalah kebersihan. Menjaga kelas tetap kondusif. Kedamaian, ketenangan. Izin ketika meninggalkan kelas. Ketertiban, disiplin juga bisa. Selanjutnya, ini adalah segitiga restitusi. Ini tadi yang sudah pernah saya sampaikan. Kalau ada sesuatu masalah di kelas, kita sebaiknya menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, proses 3 tahapan tersebut, jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahap: menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Nah, sebenarnya kita sebagai guru TK itu sudah sering banget melakukan ini.
Tapi terkadang langkah-langkahnya yang terbalik atau hanya kita menstabilkan identitas saja. Apa yang sudah terjadi hari ini? Tadi itu Bu, Neo menjatuhkan mainanku, misalnya kayak gitu. Dan itu, oh ya deh, Mas Neo minta maaf ya, dan itu sudah selesai. Padahal kalau ketika restitusi itu akhirnya berakhir bahwa Mas Neo harus tahu kalau apa yang dilakukan Neo itu salah dan besok tidak boleh dilakukan lagi. Seperti itu. Sebenarnya kita sudah sering melakukan ya. Kalau ada kesalahan dengan murid-murid kita juga akan melakukan ini walau tidak selesai. Selanjutnya, ini tadi adalah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan yang salah. Nah, selanjutnya, ini adalah terakhir. Di terakhir ini adalah budaya positif. Budaya positif itu adalah tindakan dari disiplin positif. Ketika disiplin positif, disiplin tadi sudah kita lakukan, maka akan terjadi yang namanya budaya positif di sekolah. Misalnya, keyakinan di kelasku tadi adalah cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan. Maka ketika semua kelas juga melakukan keyakinan yang sama, maka akan terjadi yang namanya budaya positif di sekolah. Semuanya akan berbaris rapi tanpa perintah dari gurunya, itu termasuk budaya. Jadi oke, sebelum kita makan silakan cuci tangan. Kemudian mereka sudah berbaris rapi tanpa kita ingatkan lagi. Itu berarti sudah termasuk motivasi dari dalam dirinya dan mengetahui kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan. Ini adalah menjadi kelas tetap kondusif, dan yang terakhir adalah berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, sebelum saya menutup kegiatan pada siang hari ini, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau sharing berpendapat bersama. Kira-kira gimana ya cara menimbulkan budaya positif di sekolah atau seperti apa? Seperti itu. Monggo, Bu Muli. Oh ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Deni. Saya akan bertanya. Tadi saya agak tertarik dengan ada kata-kata memunculkan motivasi intrinsik, motivasi dalam diri anak. Padahal kalau kita ketahui bersama, murid kita itu adalah anak-anak usia dini. Dan terkadang kan untuk memunculkan motivasi dalam diri anak itu kan bukan hal yang mudah. Yang ingin saya tanyakan, yang kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan supaya anak itu memiliki motivasi dalam dirinya sendiri. Terima kasih. Terima kasih, wah ini pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana cara memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak? Padahal anak TK itu kadang juga tahu motivasi itu apa, seperti itu. Nah, kalau menurut saya ini cara memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak itu bisa dengan contoh kita sebagai guru. Ketika kita berbuat baik atau melihat kita membuang sampah pada tempatnya, kemudian kita dapat cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan, anak kan akan termotivasi melakukan hal yang sama. Apalagi kita sebagai guru, apa yang kita lakukan itu biasanya akan menjadi contoh anak-anak. Aku pengen jadi koyo ustazah kayak gitu. Sering kayak gitu, di rumah tidak melakukan, tapi kalau di rumah itu tidak nurut sama orang tua, tapi kalau sama ustazahnya itu nurut banget dan dia bisa berperilaku seperti apa yang ustazah itu contohkan, ya kan? Berarti cara motivasi intrinsik dari dalam diri anak usia TK adalah yaitu kita harus memberi contoh ke anak untuk melakukan hal-hal yang positif. Seperti itu, Bu Muli. Oh ya, sama-sama. Kemudian ada lagi yang ditanyakan. Jadi teman-teman, pertama kali yang harus kita lakukan untuk mencapai budaya positif adalah apa? Membuat keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas, itu kita akan lanjutkan dengan menjadi budaya kita.
Nah, keyakinan kelas tadi adalah dimulai dari apa? Kolaborasi antara guru dan anak. Kalau peraturan hanya guru saja yang membuat peraturannya tanpa anak, itu namanya peraturan. Tapi kalau keyakinan adalah kolaborasi antara guru dan anak. Nah, tambah lagi, keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata tidak, jangan seperti itu. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan. Tapi ganti apa positifnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian ada lagi bisa apa ya? Jangan menaruh tas di lantai. Nah, kemudian harusnya keyakinan kelasnya seperti apa? Taruhlah tas di tempatnya. Kemudian setelah selesai bermain dirapikan. Seperti itu. Kalau kalimat keyakinan kelasnya menjadi rapikan mainan setelah bermain, seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu harus kalimat yang positif, kemudian sedikit, kalimatnya sedikit dan tidak bernada negatif. Tuh. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke teman-teman, semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa menjadi motivasi teman-teman untuk berubah, dan semoga sekolah kita bisa menjadi sekolah yang berbudaya positif, guru-guru juga yang berbudaya positif, sehingga sekolah kita bisa menjadi sekolah yang unggul, gitu ya. Oke, kemudian ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, monggo Bu Muli. Saya mau tanya lagi Bu Deni, ini kalau kita namanya menerapkan budaya positif di sekolah, kan kalau guru ya bukan hanya kita saja gitu, tapi yang tantangan kita guru di sekolah itu juga banyak. Misalnya kita di sekolah itu kita menemui ada teman kita gitu yang menerapkan sesuatu yang tidak boleh, yaitu seperti menjadi pengumpul gitu. Ya, itu yang harus melakukan apa ya supaya teman kita itu tidak seperti itu lagi gitu, supaya tidak menyinggung rasanya juga. Oh ya, terima kasih Bu Muli. Ketika teman kita menjadi posisi kontrol penghukum, itu kita itu harus gimana? Ya, kita harus juga menerapkan segitiga restitusi itu tadi. Tapi segitiga restitusi juga bisa untuk guru ya? Ya betul, segitiga restitusi itu bukan hanya untuk anak, tapi juga bisa diterapkan untuk gurunya. Kalau gurunya sebagai penghukum, karena kita yang lakukan adalah menanyakan tindakan yang dilakukan, kemudian memvalidasi keyakinan, dan akhirnya adalah menerapkan keyakinannya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, sebelum ini mari kita ice breaking aja deh. Ice breakingnya siapa yang mau memimpin ice breaking? Busa, monggo. Monggo Bu Buswa, yang gerak-gerak ya Bu Buswa. Baiklah teman-teman, mari kita berdiri semua. Iya, kita berdiri. Biar yang ngantuk hilang, yang tadi capek juga berkurang ya teman-teman. Oke. Ini bisa geser sedikit biar temannya tidak. Ya. Baik. Kalau saya bilang hidup, maka silahkan disentuh matanya. Hidung sama dengan mata. Kalau saya bilang
tangan yang dipegang adalah kakinya. Siap? Siap. Oke. Sebelumnya gak usah tegar, tenang saja, tenang ya. Oke. Mata, kaki, mata kaki. Wah, ayo. Oke. Ini sudah siap, tapi konsentrasinya masih luar biasa. Oke, lagi ya. Hidung tangan. Ayo yang cepet ya, yang cepet. Ayo. Ini walaupun guru TK tapi konsentrasinya luar biasa ya. Kaki, tangan, mata. Oke, siap. Satu lagi ya, satu kali lagi, tapi lebih fokus. Mata hidung. ini Bu Deni sudah lelah ya seperti itu. Baik, oke. Kalau saya bilang tepuk pagi berarti tepuknya 1 kali, tepuk siang berarti 2 kali, kalau tepuk malam berarti tidak boleh berisik ya ibu-ibu ya. Tepuk pagi, Masya Allah. Tepuk siang, tepuk malam pagi, tepuk pagi malam. Malam nggak boleh berisik ya Bu. Oke, silahkan duduk kembali. Sudah bisa ketawa bersama ya. Terima kasih kepada Bu Uswah yang sudah memimpin ice breaking kita pada siang hari ini. Mari kita kasih tepuk salut dulu. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Salut. Nah, siapa yang mau bercerita atau menceritakan lagi tentang apa yang kita bahas hari ini? Apa yang benar-benar menyentuh hati, menyentuh pikiran teman-teman bahwa ya ternyata aku salah, oh ternyata teorinya seperti ini, seperti itu. Ada nggak? Saya mau memberi kesempatan untuk teman-teman untuk menyampaikan dari yang tadi saya sampaikan, kira-kira apa yang menyentuh diri bapak, diri ibu, pikiran ibu bahwa oh ya ternyata aku selama ini kayak gini, ternyata aku memang harus berubah menjadi seperti ini. Ada yang mau menyampaikan? Bu Uswah, monggo. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Pada kesempatan hari ini khususnya saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Jika selama ini saya seringkali melakukan kesalahan, tapi dengan adanya materi pada siang hari ini yaitu budaya positif, maka saya berkeyakinan bahwa mulai saat ini saya akan menjadi guru yang baik sehingga anak-anak mendapatkan memori yang baik untuk masa depannya. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Uswah. Kemudian Bu Muli, monggo. Terima kasih Bu Deni atas kesempatannya. Setelah saya mengikuti materi yang disampaikan oleh Bu Deni pada hari ini, itu saya menjadi tersadar ya, kalau bahwa selama ini kemarin saya menempatkan diri saya sebagai posisi kontrol saya sebagai seorang teman dengan murid-murid saya gitu. Dan ternyata itu tidak benar. Padahal selama ini saya merasa itu sudah benar. Dengan menempatkan diri saya sebagai seorang teman, saya merasa bahwa murid-murid itu sangat dekat dengan saya gitu. Ternyata hal itu juga tidak benar. Dan ternyata yang tepat posisi kontrol kita adalah sebagai manajer. Jadi saya akan berusaha untuk selanjutnya itu supaya bisa menetapkan diri saya sebagai manajer kepada murid-murid saya. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Muli. Iya, teman-teman, banyak cerita bahwa
kita guru TK itu memang sering menempatkan diri kita sebagai teman, ya kan, kepada murid-murid kita. Kadang sampai mereka itu sudah tidak menganggap lagi kita sebagai guru saking dekatnya. Ternyata itu adalah hal yang harus kita ubah. Kita harus mengembalikan marwah guru kalau kita guru dan anak kita adalah murid gitu. Kadang dengan terbiasa seperti itu sampai kadang anak-anak itu tidak menghargai kita lagi gitu. Apalagi kalau di SMA itu kemarin ada yang cerita ketika menempatkan diri sebagai teman itu ternyata anak SMA itu tidak menghargai gurunya. Kalau ngomong ya pakai bahasa Jawa, kalau ditanya ketemu di jalan ya nggak menyapa, biasa aja. Ternyata itu adalah akhirnya menimbulkan budaya yang salah seperti itu. Walaupun kita ada di TK, kita memang harus menempatkan diri kita juga sebagai seorang manajer. Kadang bisa sebagai teman, tapi juga jangan teman terus. Kadang kita juga harus menempatkan diri sebagai seorang manajer yang akan memberi karakter yang baik untuk anak, seperti itu. Apalagi sebagai penghukum, kita tidak boleh ya menjadi seorang penghukum seperti itu. Nah, dari yang saya sampaikan, kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan setelah ini? Apa yang akan teman-teman, oke, berarti aku kudu nopo, kudu apa, harus apa, gitu. Kira-kira teman-teman mau melakukan apa yang pertama dilakukan? Memperbaiki diri. Oh ya, memiliki keyakinan. Iya, terima kasih Bu Yuli. Bu Yuli akan membuat keyakinan kelasnya di kelas masing-masing. Nah, nanti teman-teman yang lain bisa mencoba itu membuat keyakinan kelas. Kalau TKB kan sudah banyak yang bisa, ada yang bisa menulis. Nanti bisa menuliskan kira-kira di dalam kelas itu mau kelasnya seperti apa. Tidak boleh misalnya anak-anak suka bermain mainan yang lama seperti itu. Ketika anak menulis nanti bisa ditempelkan di papan tulis, pakai sticky note ditempelkan di papan tulis, kemudian kita baca bersama. Setelah dibaca bersama, kita sebagai guru juga bisa memilah-milah keyakinan mana yang kira-kira tepat diterapkan di kelas dan mana yang tidak diterapkan di kelas. Karena kadang anak-anak kan menuliskan juga terserah mereka gitu loh, tanpa mengetahui keyakinan yang baik untuk kelasnya, seperti itu. Nah, teman-teman, sekian pemaparan budaya positif hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan mohon maaf mengganggu waktu, mengganggu aktivitas teman-teman sehingga pada siang hari ini masih di sini, masih belajar bersama saya. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Uswah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ustazah Indah Wardani SPD yang telah memaparkan materi tentang budaya positif. Dari materi yang hari ini dipaparkan, kita sebagai guru sudah selayaknya untuk memiliki keyakinan dan memiliki keyakinan untuk berubah, memiliki keyakinan untuk menjadi guru yang lebih baik. Setuju? Setuju. Baik. Baiklah, kita berikan aplaus yang meriah untuk Ustazah Indah Wardani SPD. Baik. Baiklah, acara siang hari ini adalah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara apabila banyak memiliki kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.